Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dalam kesadaran, saat ini ada diagram arai bunga lotus api. Di dalamnya ada isi lapisan ketujuh budidaya, 10 api apokaliptik. Setiap lapisan yang ia pahami akan memungkinkannya untuk menerima informasi mengenai lapisan berikutnya dari obelis. Mari kita coba dan analisis. Seorang pria mungil saat ini berada di samping bunga lotus api, dengan hati-hati melihat dan menatapnya. Awalnya, bunga lotus api kompleks memiliki banyak poin yang bisa dia mengerti, dan telah dibuang ke samping. Dia hanya menatap misteri mendalam hati dewa dunia di dalamnya. Segera, di bawah pengawasannya, bunga lotus api telah sangat disederhanakan, meninggalkan beberapa bagian sederhana. Ini adalah informasi tentang misteri mendalam dari dewa jantung dunia. Jadi dalam teknik rahasia ini, hati dewa dunia terutama dimaksudkan untuk menyediakan sarang untuk merawat api. Mata pria kecil itu cerah. Terkadang, mengubah perspektif mungkin memungkinkannya menemukan banyak aturan dari kekacauan yang tampaknya acak. Di dalam Destruction Eden, 8 prajurit lapis baja hitam dan 3 kapten lapis baja emas semuanya bisa menjadi tirani dalam kekuatan, namun mereka hanya bisa tetap tinggal di sini dalam kesepian selamanya. Hari-hari seperti itu tidak ada habisnya, kecuali ada seseorang yang bisa sepenuhnya memusnahkan mereka. Tapi yang paling kuat adalah tubuh mereka. Pertahanan mereka hampir tak tertandingi, dan karenanya, mereka telah hidup terlalu lama. Mereka semua menatap Sue Ying di samping dengan seutas harapan. Ini adalah kegembiraan yang mereka dapat hitung di masa kesepian. Berat, sudah 2000 tahun. Apakah itu masalahnya bahwa kamu masih tidak memiliki kepala atau ekor di atasnya? Petik 2. Ini juga dilakukan untuk mempersulitmu. Wilayahmu terlalu rendah. Kamu harus menunggu sampai wilayah kamu mencapai puncak dewa dunia tahap 4 sebelum datang lagi. Pada saat itu, peluang kamu akan lebih besar. Petik 2. Semua prajurit lapis baja hitam menggodanya. Sue Ying berjubah hitam duduk bersila di sana, asyik dalam kultivasinya tanpa terpengaruh sama sekali. Jika kamu merasa tidak ada harapan, maka menyerahlah. Tidak ada gunanya berusaha begitu keras, monyet itu bergumam dari samping. Bocah nakal ini, Bobo, aku pernah mendengar bahwa dia dikejar di luar. Itu sebabnya dia datang ke sini, raksasa magma lapis baja hitam berkata, jika dia dikejar, dia juga akan mati. Karena itu, dia tidak akan menyerah begitu saja. Petik 2. Tidak menyerah juga tidak akan mengubah kegagalan akhir. Dewa dunia tahap ketiga ingin berkultivasi ke lapisan ketujuh, jika dia ingin berhasil, maka aku akan memakan kapak ini ke dalam perutku, kata seorang lelaki tua pendek. Ketika mereka mengobrol, waktu berlalu. Dalam sekejap mata, Sue Ying sudah memasuki Destruction Eden ini selama 3000 tahun. Dalam perimeter luar Pulau Heart Lake, Jing Qiyu yang saat ini bersembunyi dan berkultivasi, sedang menunggu juga. Dia telah menunggu selama bertahun-tahun, namun suaminya dan ayahnya belum keluar. Tapi tetap saja, dia tahu dari Sue Ying bahwa semuanya masih aman. Dengan demikian, dia hanya bisa bertahan dan terus menyebarkan konsentrasinya pada memahami senjata dewa sejati ini untuk menghilangkan kecemasan dalam dirinya. Jing Qiyu berjubah putih duduk bersila. Di pahanya, saat ini ada pedang berwarna zamrud yang diletakkan di atasnya. Pedang itu disimpan di sarungnya. Jing Qiyu saat ini fokus dalam merasakan senjata dewa sejati ini. Dia perlahan-lahan memperbaikinya, meskipun kesulitan memperbaiki senjata dewa sejati, benar-benar terlalu tinggi. Hong gelombang. Di dalam senjata dewa sejati, itu adalah kekosongan seperti Realm Heart dari dunia fana. Kekosongan ini mengandung banyak misteri hukum yang tak terhitung jumlahnya yang sedang dioperasikan. Misteri hukum yang tak terhitung jumlahnya yang dalam akhirnya membentuk entitas, dan itu adalah sosok pedang zamrud yang mengandung ujung tajam yang menakutkan dan niat membunuh. Sangat tangguh, kesadaran Jing Qiyu masih ada di dalam, seolah-olah dia berada di lautan luas. Sosok pedang zamrud ini tidak lain adalah lautan. Hukum-hukum dunia yang lengkap, menurut logika, harus berada pada keseimbangan tanpa sifat balas dendam.
Tetapi bagian dalam dari senjata dewa sejati ini dengan hukum lengkapnya benar-benar dipenuhi dengan niat membunuh yang merupakan sifat pembalasan. Itu tampak jauh lebih kompleks daripada hukum biasa di dunia. Ini juga mengapa harta karun Eden masih umum terlihat, dengan tahap keempat dewa dunia memiliki peluang untuk mendapatkannya. Keberadaan yang kuat akan mampu memperbaikinya. Ini juga alasan mengapa sangat sulit untuk mendapatkan senjata dewa sejati yang benar-benar digunakan untuk bertarung. Eden budidaya hanya memiliki penciptaan dunia di dalamnya. Dan senjata dewa sejati yang ofensif pertama-tama akan mengandung transformasi hukum dunia. Selanjutnya, ia memiliki permintaan yang keras pada bahan yang digunakan, jadi pemurniannya menjadi jauh lebih sulit. Weng 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 gelombang. Pedang ilahi dalam sarung itu samar-samar bergetar dengan niat membunuh yang mengerikan berfermentasi di dalam. Ini adalah niat membunuh seluruh dunia. Saat itu dirilis, itu seperti melepaskan kekuatan besar dari dunia yang luas berkumpul di ujung pedang, keras dan tidak bisa dipecahkan. Ranahku tidak cukup, aku tidak dapat sepenuhnya memperbaikinya, dan masih perlu meningkatkannya lebih lanjut. Pikir Jing Qiu. Dia jelas bahwa pertemuannya sendiri baik. Pertama, dia telah menemukan potongan sisa Heart Sword diagram. Sekarang, dia memiliki senjata dewa sejati yang bisa dia pegang. Belum lama setelah dia menjadi dewa dunia tahap 4. Meskipun dia bisa mulai memahami sisi hati dewa, dia belum benar-benar memahami banyak dari mereka. Dibandingkan dengan orang-orang tua seperti Monarch Mosue, yayasannya masih kurang. Di dalam bagian dalam kenangan bersejarah Danau Heart Island. Pria muda yang dingin, Nine yang Palace Head duduk bersila di atas es yang sangat besar. Dia mengerutkan kening, dengan santai membalik tangannya untuk mengeluarkan ukiran tinta, ukiran ini adalah seorang wanita yang dibelenggu. Dia dengan ringan membelai itu. Aku akan menyerah. Sampai sekarang, aku belum menemukan dao aku sendiri. Hidup melalui hari-hari ini terasa sangat lelah. 9 kepala istana yang bergumam pada dirinya sendiri, aku merasa ingin menyerah dan bebas. Petik 2. Tapi senjata dewa sejati ini adalah kesempatan bagiku untuk membuka jalan daoku sendiri. Aku harus mendapatkannya, aku harus. Mata 9 yang istana penuh dengan semangat. Sui Ying perlahan membuka matanya, melihat obelis di depannya. Dia merasakan obelis, menyebabkan lebih banyak informasi dikirim keluar. Ini juga merupakan teknik budidaya lapisan ke-8 dari teknik rahasia. Hua, Sui Ying berdiri. Berat Dongbo, apakah kamu siap untuk menyerah? Monyet itu menggerogoti. Menyerah begitu cepat, aku pikir kamu masih akan bertahan hingga 10.000 tahun. Seorang lelaki tua pendek lainnya tertawa terbahak-bahak. Aku sudah berhasil, Sui Ying memulai. Dia melihat ke arah 8 tentara lapis baja hitam dan 3 kapten berlapis emas, dan berharap kalian semua memberitahu komandan untuk mempersiapkan persidangan berikutnya. Petik 2. Berhasil. Mereka semua terpana. Bagaimana ini bisa terjadi? Sejak tuan mereka pergi, sumber daya Legiun Penghancuran tetap sama, dan hanya akan semakin sedikit seiring waktu. Jadi, tuntutannya jauh lebih keras. Dan selama periode waktu yang lama ini, tidak pernah ada tahap ketiga Dewa Dunia yang berpartisipasi dalam uji coba. Sui Ying adalah tahap pertama Dewa Dunia ketiga yang datang untuk mengambil cobaan setelah Master dari Danau Heart Island pergi. Kesulitan awalnya sangat tinggi, dan dari pendapat mereka, peluang untuk sukses hampir mustahil. Lapisan ketujuh dari api apokaliptik 10. Sui Ying meludah, menyebabkan api valet tumpul untuk keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya bergema dengan cici-cici. Api ungu kusam tampak cukup indah dari kejauhan. Tetapi para prajurit dan kapten dari Legiun Penghancuran ini jelas dari kekuatan nyala api ini. TI mungkin bukan ancaman bagi mereka, tetapi bagi sebagian besar Dewa Dunia tahap 4, mereka akan sangat terluka. Mereka yang lebih baik dalam bertahan hidup bahkan bisa dibakar sampai ketiadaan. Dia benar-benar berhasil. Mereka semua melihat nyala api yang dipicu oleh Sui Ying. Orang tua yang pendek, bukankah kamu mengatakan bahwa setelah dia berhasil, kamu akan menelan kapamu? Monyet itu berteriak pada saat itu. Pria tua pendek itu berkedip sebelum membuka mulutnya ke batas yang sangat besar. Dia kemudian meremas kapak yang dia bawa di punggungnya ke mulutnya. Dan setelah menelannya,
Gulu, dia sudah menelannya. Karena aku sudah mengatakannya, aku akan melakukannya. Pria tua pendek itu berkata dengan tajam. Mereka semua berseru kaget atau bertengkar. Di tengah perselisihan mereka, sebuah streamer datang terbang. Itu adalah Komandan Ungu Lapis Baja yang mengenakan jubah hitam, Pak Komandan. Tuan Komandan turun dan memandang Sui Ying, berhasil? Ya, Sui Ying tertawa, menunjuk, seuntai nyala valet kusam muncul di ujung jarinya. Huff, kamu pikir berhasil dalam hal ini pantas untuk bahagia? Kamu masih jauh, Komandan mendengus. Mengulurkan tangannya, Hong Long Long gelombang kekuatan bergelombang muncul di seluruh Eden penghancuran. Kekuatan tak berujung menyelimuti Sui Ying. Sui Ying bisa merasakan semuanya menjadi gelap di depannya. Kesadarannya menjadi kabur saat yang menakutkan menyelimuti dan meresap ke dalam tubuhnya sebelum secara paksa menyegel hati dewa yang sebenarnya. Setelah itu, kekuatan mulai mundur. Ini, Sui Ying merasa bingung dan aneh. Sederhana bagi pihak lain untuk membunuhnya, jadi mengapa dia menyegel hati dewa yang sebenarnya? Tapi perasaan ini, Sui Ying mulai merasakannya. Kekuatan matahari yang bercahaya di dalam tubuhnya tidak bisa dioperasikan. Secara alami, dunia batin juga merupakan bagian dari tubuhnya, dan masih bisa dioperasikan. Tetapi kesadaran hati dewa yang sejati tidak bisa lagi diserap di luar. Sensasinya tentang dunia luar juga jauh lebih lemah, dan dia memiliki perasaan menjadi manusia. Gelombang kesadaran tidak lagi bisa merasakan dunia. Tetapi masih ada beberapa perbedaan kecil dibandingkan dengan menjadi seorang manusia. Visi, dan pendengarannya jauh lebih kuat. Matanya bisa melihat cahaya berbeda yang tak terhitung jumlahnya dari jauh. Pendengarannya bisa mendengar gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tingkat ini sudah jauh lebih lemah dari sebelumnya karena dia tidak bisa mengoperasikan kekuatan matahari yang bercahaya. Mulailah persidangan kedua, kata Pak Komandan dengan acuh tak acuh. Ikut aku, Pak Komandan segera terbang ke langit. 8 prajurit lapis baja hitam lainnya dan 3 kapten lapis baja emas mengikuti. Sui Ying malah turun di tanah, menyebabkan bumi bergetar. Melepaskan kekuatan dari kedua kakinya, dia melompat, berubah menjadi streamer saat dia terbang ke atas. Tapi ketika Sui Ying mencapai tengah langit, dia merasa agak canggung. Di masa lalu, dia bergantung pada energi dewa dunianya, atau kekuatan matahari yang bercahaya untuk membiarkan dirinya terbang dengan cepat. Dia bahkan bergantung pada gelombang kesadaran untuk secara langsung mengoperasikan misteri hukum yang mendalam. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengendalikan energi dewa dunia atau kekuatan matahari yang bercahaya. Bahkan gelombang kesadarannya tidak bisa dilepaskan di luar dirinya. Dia hanya bisa bergantung pada kekuatan fisiknya saja. Haha, kecepatan terbangmu sangat lambat kan? Monyet lapis baja hitam itu sangat melambat di samping, memberikan tawa aneh kepada Sui Ying, rasakan fakta bahwa kamu hanya bisa menggunakan kekuatan dari tubuhmu. Yang paling cocok untuk para prajurit legiun penghancuran adalah tubuh kita. Seni absolut kita juga dimaksudkan untuk mengolah tubuh, jadi semua pertahanan kita sangat kuat. Jika penggunaan tubuh kamu tidak baik, maka lebih baik bagi kamu untuk tidak bergabung dengan Destruction Legion kami. Petik 2. Sui Ying tercerahkan. Tubuh. Menyegel hati dewa yang sebenarnya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuhnya. Jadi begitulah cara mereka mengujinya. Saat Sui Ying terbang, setiap getaran kecil pada otot dan tulang dari seluruh tubuhnya telah membawa transformasi hukum dunia. Misteri mendalam dari jantung dewa dunia memungkinkan Sui Ying untuk tidak memiliki perlawanan. Sebaliknya, dunia membantunya. Jantung ekstremitas dewa sebaliknya telah memungkinkan Sui Ying untuk maju dengan kecepatan tinggi. Weng gelombang orang bisa melihat tempat Sui Ying terbang membentuk beberapa riak di ruang sekitar. Hanya saja kecepatan terbangnya telah sangat berkurang, dan hanya mencapai sekitar 100.000 km per detik. Tubuhmu sudah terlalu lemah, monyet itu berkata dari samping saat dia terbang. Pada saat yang sama, dia menggelengkan kepalanya dan mengomentari Sui Ying, kecepatan terbangmu bahkan tidak bisa mencapai batas hukum dunia pada 300.000 km setiap detik. Lelucon seperti itu. Bahkan prajurit terlemah dari Destruction Legion kita dapat dengan santai menggerakkan jarinya untuk menghancurkan tubuhmu. Petik 2.
Teknik rahasiaku pada awalnya bukan khusus melatih tubuh, jawab Sui Ying. Dia hanya memiliki time immemorial body yang dimaksudkan untuk melatih tubuhnya. Tapi itu untuk bertahan hidup, dan itu tidak bagus dalam hal kekuatan dan kecepatan. Selain itu hanyalah teknik rahasia peringkat Dewa Dunia. Sui Ying bahkan hanya sebagai Dewa Dunia tahap 3 saja, jadi ranah teknik rahasianya tidak tinggi. Secara alami, dia tidak bisa dibandingkan dengan para prajurit dari Destruction Legion. Kembangkan tubuh kamu dengan benar. Cara termudah untuk memperkuat tubuh. Monyet itu berkata, energi Dewa Dunia dan kekuatan lainnya dianggap sebagai energi. Dan tubuh dikategorikan dalam substansi. Dalam hal kekuatan ledakan, keteguhan dan pertahanan, substansi memiliki keunggulan luar biasa. Petik 2. Sui Ying mengangguk setuju. Dewa-dewa tingkat 1, dewa-dewa substansi, akan memberi pengguna kekuatan luar biasa dan pertahanan yang luar biasa pada saat ia menggenggamnya. Tetapi memiliki kesulitan yang keras dalam hal mengolahnya. Kebanyakan Dewa Dunia tahap 4 hanya akan mulai memegangnya hanya setelah mereka mulai memahami jalan samping. Dewa Dunia yang lebih lemah jarang akan melihat seseorang dengan hati Dewa Substansi, sama seperti hati Dewa tanpa batas. Sui Ying juga melihat Jiu dia menjadi satu-satunya yang menampilkan hati dewa tanpa batas selama pesta bunga Miriat. Kecepatan komandan yang melaju ke depan tidak cepat. Sepertinya dia bermaksud membawa Sui Ying sebelum turun. Kelompok tentara lain termasuk Sui Ying juga turun secara berurutan. Sui Ying melihat ke bawah. Ada rantai pegunungan yang tampak hijau dan subur. Lembah-lembah itu dalam dan gelap. Di tengah pegunungan, ada banyak struktur gua juga. Mereka saat ini sedang menyelam menuju puncak gunung. Puncak gunung telah lama diratakan, dengan platform pertempuran lengkap ditempatkan di atasnya. Komandan dan yang lainnya segera mendarat di sisi platform pertempuran ini. Sui Ying juga turun karenanya. Naiklah, kata komandan. Sui Ying tidak banyak bertanya. Dia mengambil langkah sebelum mendarat di atas. Sebentar lagi, akan ada banyak musuh yang menyerangmu bersama. Akan ada aliran musuh tanpa akhir, dan waktu yang kamu miliki untuk bertahan tidak terbatas. Yang harus kamu lakukan adalah terus berjuang sampai musuh mengambil inisiatif mundur. Hanya dengan begitu kamu akan berhasil dan melewati percobaan kedua ini. Jika sebelum musuh mundur, dan bahwa kamu dikalahkan atau mati, tentu saja, itu akan dianggap sebagai kegagalan. Ingat, saat kamu dipaksa keluar dari platform pertempuran, kamu juga gagal. Komandan menjelaskan. Pertempuran untuk waktu yang tidak terbatas? Sui Ying menambahkan, lalu bagaimana dengan jumlah musuh? Mereka akan datang dalam arus yang tak berkesudahan. Jumlahnya juga tidak terbatas. Komandan tertawa, apa yang harus kamu lakukan adalah hanya bertahan. Petik 2. Sui Ying terdiam. Jika ada batas yang jelas, maka dia akan memiliki beberapa harapan untuk diharapkan. Tapi sekarang, dia tidak tahu berapa lama dia harus bertarung, dan itu akan mempengaruhi hatinya. Tapi Sui Ying bukan junior biasa. Dia mendapatkan kembali ketenangannya segera setelah itu. Tampaknya percobaan kedua ini memang menentukan potensi kekuatan tubuhku. Sui Ying melambaikan tangannya, mengeluarkan tombak merah-merah, Scarlet Cloud Spear. Mengambil langkah, dia tiba di tengah platform pertempuran, tetap waspada di sekelilingnya. Dia akan kehilangan saat dia dipaksa keluar dari platform. Secara alami, akan lebih aman untuk tetap berada di tengah platform. Mulailah, komandan mulai. Weng gelombang. Segera, tanda dewa hitam mulai muncul di permukaan platform pertempuran. Tanda dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan ada penutup cahaya yang mengelilingi platform dengan tanda dewa yang tak terhitung jumlahnya juga. Orang bisa melihat tanda dewa yang tak terhitung jumlahnya pada penutup cahaya meledak dengan energi, mengembun menjadi sosok humanoid hitam yang terbentuk dari aliran cahaya. Orang kulit hitam ini mengenakan masker. Dia bertangan kosong. Segera dengan ledakan, dia maju dengan kecepatan cepat. Sui Ying menusuk dengan tombaknya. Itu langsung dan efisien. Satu tombak menembus leher pria kulit hitam itu, dan sosok pria kulit hitam ini segera runtuh. Energi segera kembali ke tanda dewa yang tak terhitung jumlahnya di permukaan. Itu sedikit mengejutkan bagi Sui Ying. Dia menyingkirkannya dengan mudah, sesuatu terasa salah.
Mengikuti dengan seksama, seorang pria kulit hitam lain dikondensasi dari tanda dewa pada penutup cahaya sekali lagi. Kali ini, dia memegang pisau panjang. Mengisi maju, kecepatannya tampak jauh melampaui yang pertama. Dang! Ekspresi Sue Ying berubah. Dia melambaikan tombaknya untuk memblokir serangan itu. Setelah itu, dia membalikkan tombaknya dan menusuk keluar. Itu mungkin terlihat seperti teknik tombak biasa, tapi itu sebenarnya salah satu dari 3 keterampilan rahasianya, hidup. Semuanya dipenuhi dengan misteri mendalam dari berbagai keberadaan dunia. Itu adalah gerakan yang datang dari hatinya, seperti kuda di langit, membubung ke langit, pragmatis. Tapi pria kulit hitam ini sepertinya menangkis 3 tombak Sue Ying. Hanya tombak terakhir yang akhirnya menembus dadanya, menusuknya di tanah. Tubuhnya mulai menghilang. Sou. Ekspresi Sue Ying mengalami sedikit perubahan. Di depan dan di belakangnya, ada seorang pria kulit hitam terkondensasi dari tanda dewa pada penutup cahaya. Kedua lelaki berkulit hitam ini, yang satu memegangi tiang dan yang lainnya sebagai tameng dan pedang, keduanya datang menyerangnya secara bersamaan. Hong, pria kulit hitam yang memegangi perisai dan pedang itu adalah yang lebih ganas dari keduanya. Saat dia menyerbu, perisainya mulai melonjak dalam ukuran. Dalam beberapa saat, perisai ini praktis memblokir setengah dari platform pertempuran. Selain fakta bahwa kecepatan Sue Ying saat ini tidak terlalu cepat, ia tidak bisa mengelak dan hanya bisa menghadapi serangan itu. Sue Ying memutar tombaknya. Tombak itu menjadi melengkung. Di mana-mana ia melewati menghasilkan banyak celah di dunia saat ia menyerang. Peng gelombang. Meskipun dia dengan hati-hati meminjam energi dunia untuk bertahan, ketika dia bertarung melawan perisai dengan tombaknya, Sue Ying tidak bisa menahan diri untuk mengambil 3 langkah ke belakang, kekuatan yang luar biasa. Jika aku bertemu dengannya secara langsung dengan kekuatan, aku kemungkinan besar akan dipaksa keluar dari platform pertempuran. Musuh di platform pertempuran ini telah tumbuh terlalu cepat. Satu jauh lebih ganas dari yang lain. Dan jumlahnya pun bertambah. Berat Dongbo, kamu harus mengerti bagaimana melepaskan kekuatan di tubuhmu. Monyet itu berteriak dari jauh. Prajurit lapis baja hitam lainnya dan kapten berlapis emas serta komandan semuanya menonton dengan santai. Dari bagaimana mereka melihatnya, kontrol Sue Ying terhadap kekuatan tubuhnya sangat canggung. Orang juga tidak bisa menyalahkan Sue Ying karena dia hanya fokus menggunakan kekuatan tubuhnya ketika dia seorang manusia. Setelah menjadi transenden, dewa dan dewa dunia, ia akan bergantung pada misteri mendalam dari hukum dunia atau beberapa teknik rahasia yang unik, dan kekuatan matahari yang bercahaya. Bahkan kadang-kadang ketika dia menggunakan kekuatan untuk bertarung, dia akan bergantung pada kekuatan besarnya untuk menggertak orang lain. Setelah menjadi dewa dunia, sudah lama sejak dia benar-benar mempelajari potensi tubuhnya. Karena kekuatan matahari yang bercahaya jauh lebih kuat daripada tubuhnya, namun legiun penghancuran dikenal karena kekuatan tubuh mereka. Keberadaan abadi yang telah hidup selama tidak ada yang tahu berapa lama, semua merasa bahwa memang demikianlah pemanfaatan kekuatan tubuhnya Sue Ying terlalu canggung. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.